Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Yang di atas shalom, yang di bawah juga shalom. Selamat datang di GKP Jatinegara Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan saya undang kita semua, yuk kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Dan saya akan ajak Bapak Ibu Saudara semua untuk kita sama-sama satu dalam doa. Bapak yang baik, Allah yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih Tuhan buat hari yang Tuhan berikan buat setiap kami. Buat nafas dan kehidupan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Dan waktu dan kesempatan sehingga kami boleh ada di ruangan ibadah ini. Untuk bersama-sama berfellowship Tuhan, sama-sama memuji dan muliakan nama Tuhan, sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Kuasai hati, kuasai pikiran kami, tubuh jiwa dan roh Tuhan dalam Engkau. Dan kuasai ruangan tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada dan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang mengerti setiap kami jauh sampai kedalaman hati dan hidup kami ini Tuhan. Dan setiap kuasa yang bukan berasal pada Tuhan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya hanya Roh Kudus yang ada di tempat ini dan malaikat Tuhan menjaga sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Setiap kita yang percaya kita katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara semua, saya ajak kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau agungkan namanya. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Buat setiap yang Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara katakan anugerah-Mu kepadaku. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu karena Engkau hebat Tuhan. Padamu Amin. tak ada hal di hidupku yang luput katakan Kau dari indah, Kau mulia. Indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Katakan Kau terawal. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, Penulis hidup setiap kita. Amin. hidupku. Yes. Tak henti setiap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Oh, katakan segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembah. Kami sembah Kau Tuhan. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Katakan Kau terawal. Awal dan terakhir, Yes. pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti senap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, Tiada seperti-Mu tiada Yesus seperti-Mu. Tuhan. Amin. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Oh, segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembah. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan. Mari sama-sama katakan segala puji bagi-Mu Tuhan. Segala puji, Angkat suara-Mu bagi Dia. senap hatiku menyembah. Terimalah Tuhan. Terimalah setiap hidupku
bukan kehendakku, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu Tuhan, namun kehendak-Mu. Hidupku bagi-Mu, Kau indah, Kau mulia, ku ingin hidupku menangkan-Mu. hanya bagi-Mu Tuhan, pujian, kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, Yesus Tuhan. Mari sama-sama katakan segala puji bagi-Mu Tuhan, segala puji. Mari Bapak Ibu semua angkat suaramu, naikkan pujian ini bagi Dia. Terimalah sebab hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, Segala hormat senap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. segala puji, segala hormat senap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku Tuhan. Kami sembah Yesus Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami sembah segala pujian bagi-Mu Bapa, pujian dan hormat bagi-Mu Tuhan, segala pujian. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Biar setiap kami datang menyembah-Mu Tuhan. Biar setiap kami pagi hari ini Tuhan merasakan kebaikan Tuhan dan hadirat Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Karena Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kau hadir buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan Kau menjawab doa mereka Tuhan. Kau menjawab setiap pergumulan mereka Tuhan. Karena Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan.
Biar kami terus Tuhan memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, karena Engkau begitu besar, karena Engkau begitu hebat Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Yes. Dan ku datang menyembah-Mu. Yes. Mari Bapak Ibu angkat suaramu, katakan ku sanjung Tuhan. Kami sanjung Tuhan Engkau Tuhan di tempat yang tinggi Tuhan. Di tempat tinggi. Haleluya. Dengar suara setiap anak-anak-Mu Tuhan di GKP Jatinegara ini Tuhan. Kami angkat suara kami bagi-Mu Tuhan. Lebih dari yang lain. Yes, kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari. Gak ada yang sebanding dengan Engkau Tuhan Yesus. Oh Tuhan. Dan ku datang, kami datang padamu Tuhan pagi hari ini, yes, menyembah-Mu Yesus Tuhan. Oh, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Tuhan, Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang Tuhan menyembah-Mu, yes. Mari sama-sama katakan Kau ku sembah Tuhan. Oh, dan Kau ku sembah. Ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Oh, hanya Kau ku sembah Yesus. Kau hadir Tuhan, yes. Oh Tuhan, katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Bapak Ibu Saudara katakan dengan lembut, Kau ku sembah Tuhan. Naikkan pujian ini bagi Dia. Kami menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Karena tiada nama lain yang layak untuk dipuji dan dimuliakan selain nama Yesus Kristus Tuhan.
Kau mendengar suara setiap anak-anak-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Kau yang mengetahui mereka sampai jauh kedalaman hati mereka Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh, katakan Kau ku sembah Kau Tuhan. Oh, Kau ku sembah. Oh Tuhan. Sekali lagi katakan Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara semuanya, saya mau ajak kita untuk tengok kiri kanannya. Katakan Tuhan kita hebat. Katakan Tuhan kita luar biasa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara semuanya, mungkin kalau ada yang capek, opa, oma, gak apa-apa silakan duduk. Tapi kalau yang sebaya saya atau di bawah saya capek juga gak apa-apa, silakan duduk ya. Gak terbatas sama opa, oma. Yang masih kuat memuji nama Tuhan, kita masih mau berdiri, kita masih sama meninggikan nama Tuhan. Amin. Amin. Saya mau dengar suaranya dong, katakan haleluya. Haleluya. Yes, kita katakan Maha Kuasa, Maha Mulia Engkau Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Yuk sama-sama katakan. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, Kasih yang Kau berikan, karya termegah, karya termegah, tiada bandingannya, amin. tiada tandingannya. Katakan dekat kasih-Mu, Dekat kasih-Mu, setia, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, bahwa yes, Yesuslah Tuhan. Come on, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. amin. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Biar musik memuji nama Tuhan. Haleluya. Katakan Dekat kasih-Mu, katakan setia, setia menjagaku. kan ku nyatakan Nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, amin. bahwa Yesuslah. Yo siap semuanya sama-sama katakan. Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. biar musik memuji nama Tuhan. Haleluya. Oh. Yes, karena Engkau dahsyat Tuhan, Kau hebat. Haleluya. Oh. Siap saudara semuanya, kita katakan Maha Kuasa, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Lebih kencang lagi dong. Maha kuasa, Maha mulia, Dulu. sekarang Sekali lagi ya, kita katakan lagu ini. selamanya. 1, 2, 3.
kuasa, maha mulia, Kau berkuasa atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Katakan dulu sekarang dan sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Engkau hebat Tuhan, Kau dahsyat. Bapak Ibu Saudara semua, kita mau naikkan pujian ini bagi Tuhan. Kita katakan, Tuhan Engkau hebat, amin. Amin. Katakan Tuhan kita hebat. Yes. Sama-sama katakan, berkuasa di bumi di surga. Katakan bertahta, Bertahta ya, dalam kemuliaan. katakan dialah Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas Semuanya katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Katakan Tuhan Allah kita. Yesus namanya. Sekali lagi ya, kita akan pujian ini Bapak Ibu Saudara semua. Katakan, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. dialah Tuhan. Dialah Tuhan Allah kita, Namanya berkuasa. namanya berkuasa. Dia yang membebaskan setiap kita. Come on. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Katakan betapa hebat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan, sama-sama katakan yuk Bapak Ibu semuanya. Betapa Hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. lebih kencang Dia lagi. berjaya atas semua perbuatannya. Keren. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala. Sekali lagi ya Bapak Ibu raja. semuanya ya. One, come on. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Sama-sama katakan Tuhan. Allah kita. Yeay. Lagi. Tuhan Allah kita. Sekali lagi ya kita katakan Tuhan. Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau siapkan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan sudah taruh lewat hambanya Bapak Pendeta Daniel Iskandar hari ini. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan buat setiap kita, amin. Menjadi rema dalam kehidupan kita. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara semua, mari kita naikkan pujian ini. Karena buat saya pujian ini berbicara banyak buat hidup kita.
Betapa yang kita naikkan pujian ini bukan sekedar kita bernyanyi, tapi Tuhan mau katakan sesuatu buat setiap kita. Haleluya. Mari katakan, dalam kesesakanku Kau beri kedamaianmu, dalam keraguan ku temukan wajahmu. Katakan, karena pengorbananmu Tuhan. Yes, karena pengorbananmu Kau jadikan setiap kami baru Tuhan. Kau Indah Tuhan jadikanku di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami terkagum Tuhan. terkagum, Amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Katakan, karena pengorbanan-Mu. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikan kami baru Tuhan. Kau jadikan Oleh darah-Mu Tuhan yang sudah menebus setiap kami Tuhan di tempat ini. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan Tuhan. Ku serahkan semua kekuatan. Apa yang ada padamu pagi hari ini serahkan sama Tuhan. Karena kita miliknya Tuhan, amin. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Yes. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Setiap kami adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus. Mari sama-sama katakan, I am yours. I am yours. Now forever in your hands. I surrender, you are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Sama-sama Bapak Ibu katakan, I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive. Sekali lagi katakan, I am yours Tuhan. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku
serahkan Tuhan, serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. ku angkat tanganku Tuhan, Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. mari Bapak Ibu katakan, kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Haleluya. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Kami menjadi milik-Mu Tuhan. Siapakah kami sehingga mendapat anugerah-Mu? Bahkan kami sebagai milik-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan, sekarang kami ingin mendengar firman-Mu. Kami buka hati kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi tempat ini dan melawat kami semua. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, sukacita-Mu terus ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba serahkan penyampaian firman ini ke dalam tangan kasih-Mu. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu melawat kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Sorry. Puji Tuhan saudara yang kasih. Seorang anak bilang sama papanya, "Papa, kapal kecil ya, kapal terbang maksudnya kecil ya." Kemudian papanya, "Ya, kalau di atas dia terbang tinggi, kapal itu kecil. Nanti ya kalau kita ke bandara, kamu lihat kapal kecil apa besar." Nah ketika mereka ke bandara, anak itu lihat, "Wah, Pak, ternyata kapal itu besar ya." Ya. Karena kita dekat, kapal itu kelihatan besar. Tapi kalau dia di atas sana, kelihatannya kecil. Saudara, pagi ini, kalau Tuhanmu dekat kepadamu, maka engkau akan rasakan kuasa Tuhan yang besar. Tapi kalau jauh, mungkin kuasa Tuhan jauh buat saudara. Kenapa? Karena kita merasakannya. Padahal kuasa Tuhan tetap besar buat saudara dan saya. Kalau mau lebih besar lagi, lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Saudara yang kasih, tema bulan ini sehati. Kemarin saya sudah siapkan, ternyata semalam agak berubah. Ya,
Saya serahkan semua ke tangan Tuhan karena saya tidak ngerti apa yang Tuhan ingin sampaikan. Saudara, firman Tuhan terdapat dalam Filipi pasal 2 pasal 4, maaf. Filipi pasal 4 ayat 2 sampai 3. Filipi pasal 4 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum. Saudara, Paulus memulai pelayanannya di Filipi bersama-sama dengan Euodia, Sintike dan yang lain-lainnya. Dalam perjalanannya tiba-tiba terjadi selisih paham antara Euodia dengan Sintike. Bukankah dalam pengiringan kita kepada Tuhan juga kadangkala terjadi seperti ini, saudara? Ya, tanpa kita sadari terjadi gesekan-gesekan. Sehingga kadangkala Paulus meminta kepada Sunsugos untuk mendamaikan mereka. Nah, permasalahan kadangkala perselisihan itu atau keributan itu memuncak di dalam gereja sehingga terjadi perpecahan. Ya. Kadangkala dua-duanya masih di gereja, tapi ketemu buang muka. Ada loh yang seperti itu. Ya, dua-duanya masih ke gereja, tapi ketemu buang muka. Apalagi negor, nggak mungkin. Kadangkala yang satu keluar dari gereja, ya. Yang satu tetap, yang satu keluar. Tapi nggak tahu di akhirannya. Apakah yang tetap setia ibadah? Apakah yang keluar dari gereja dia tetap ibadah di tempat lain? Kadangkala kita tidak tahu. Tetapi itu yang terjadi. Dan dalam Alkitab pun dicatat. Jadi sejak zaman dulu pun perselisihan atau keributan terjadi. Mungkin juga Euodia sudah berasa melayani dengan baik, tapi mungkin juga selalu diomongin oleh Sintike. Atau kebaliknya sehingga membuat mereka berselisih. Saya tidak tahu pagi ini di jemaat di sini apakah ada yang masih berselisih. Ya, dan ini yang Tuhan sampaikan. Saudara, perselisihan itu terjadi karena ada keegoisan. Suka bawa perasaan. Ingin dipuji. Ada kepentingan pribadi. Saudara, orang-orang egois kadang-kala tidak peduli dengan orang lain. Gua mau ngomong, lu mau sakit hati, terserah. Itu yang gua ngomong. Kadangkala seperti itu. Nah, kalau orang baperan, ya, dia lewat, ada orang kumpul-kumpul lagi ngobrol, berasanya dia di ngomongin. Tuh kan, gua di ngomongin, padahal dia main jahat tuh sebenarnya. Ada orang seperti itu, baperan, ya, bawa perasaan, ya. Kemudian ada orang-orang yang ingin dipuji. Gereja kalau nggak ada gua aja, musiknya nggak ada apa-apanya. Gereja kalau nggak ada gua, kaum muda nggak ada apa-apanya. Gereja kalau nggak ada gua aja, berantakan tuh. Saudara, seolah-olah orang-orang tahu, oh, gara-gara lu ya gereja jadi mewah, gara-gara lu ya gereja jadi hebat, gara-gara lu ya musiknya jadi bagus. Saudara, kadangkala tanpa terasa mungkin kita seperti itu. Nah, kalau ada yang punya kepentingan pribadi, saudara, ini juga terjadi. Ya, peraturan sudah dibuat,
Tapi karena ada kepentingan pribadi, ya nggak apa-apa lah. Ya. Karena ada kepentingan pribadi, saudara. Ya, kadang-kala tanpa terasa kita yang melakukannya. Nah, Euodia dan Sintike berselisih paham. Dan Paulus minta kepada Sunsugos untuk mendamaikannya. Nah, permasalahannya kadang-kala selisih paham itu bukan saja terjadi di gereja. Terjadi juga di rumah tangga. Ya, pasangan suami istri, ya. Saya pernah mungkin saksikan di sini, ya. Dia punya istri, wah cerewetnya bukan main, ya. Sampai aduh, kayaknya gak tahan dia. Nah, istrinya pergi ke luar negeri, ke Amerika. Waktu itu sekitar 3 bulan. Dia telepon saya, kayaknya gua di rumah ada yang kurang loh, dia bilang. Loh, apa yang kurang? Ya, waktu bini gua ada di sini, tiap hari dia ngomel gitu loh. Sekarang dia nggak ada, kayaknya ada yang kurang. Saudara, jadi suaminya sudah biasa mendengar istrinya yang marah-marah, 3 bulan istri ke Amerika, berasa ada yang kurang. Saudara, itu yang terjadi dalam rumah tangga. Belum lagi pasangan suami istri, ada yang berasa lebih berkarya dalam keluarga. Sehingga menganggap enteng pasangannya. Banyak kali ini terjadi dan ini menjadi selisih paham. Hal-hal sepele bisa jadi besar. Ya. Pernah kan saya ngomong di sini, anak tanya, "Pak, perang dunia kedua gara-gara apa?" Gitu kan. Nah, bapaknya bilang, Jepang menyerang pangkalan Amerika. Mama bilang, "Bapak lu dasar bego. Gara-gara Jerman. Mereka bersatu sama Jepang jam perang dunia ketiga. Gara-gara seperti itu, akhirnya papa dan mamanya ribut. Sampai ribut besar." Kemudian dia bilang, dah. Sekarang saya tahu perang dunia terjadi gara-gara saya nanya ke papa dan gara-gara saya nanya ke papa. Gara-gara apa, Pak? Nah, gara-gara saya nanya nih jadi perang dunia. Saudara, kadangkala hal sepele jadi besar. Ya, mestinya hal sepele selesai. Hal besar dikecilin, kecil terus hilang. Ini dibalik, saudara. Ya. Hal kecil digedein dikit. Ya, meledak. Saudara, sekarang ini di dunia keartisan, aturan kagak mau cerai nih. Suami istri nggak mau cerai. Ketika ditanya sama wartawan, keceplosan ngomong, "Iya, suami saya mah seperti itu," gitu ya. Digoreng sama wartawan. Rupanya sudah sekian lama pasangan ini tidak tampil bersama. Ya, digoreng nih, rupanya memang sudah terjadi keributan. Buktinya ini istrinya berjalan dengan ini, padahal mungkin sedang acara syuting atau apa lain. Sehingga suami istri pasangan artis ribut, akhirnya bercerai gara-gara sosmed. Ya, gara-gara sosial media, netizen yang komporin, ya. Wartawan angkat ke media, netizen komporin. "Oh iya memang saya pernah lihat tuh, dia jalan sama si ini," ya. Komplit-komplitin. Saudara, terjadi, ya, bukan saja artis, di gereja juga terjadi. Banyak anak-anak Tuhan, ketika pasangan suami istri terjadi selisih, bukan didamaikan seperti yang Paulus mau, tapi malah dikomporin. "Ya, gua lihat kok dia jalan sama cewek. Nanti dah, gua lupa foto tuh, nanti gua fotoin ya kalau itu ya, nanti. Saudara, kompor itu walaupun sekarang jarang dipakai, suka meleduk, saudara, ternyata ya. Kompor yang dari minyak tanah, ya udah nggak ada yang pakai, udah jarang yang pakai, tapi masih suka meleduk. Saudara, Tuhan inginkan saudara dan saya, ayo, kalau terjadi perselisihan dalam rumah tangga, walaupun
kamu benar, 90% kamu benar. 10% pasanganmu salah. Tetap kalau 90% belum 100%. Jadi tetap dua-duanya salah. Atau iya saya yang benar, mungkin sudah 99%. Pasanganmu salah, kamu cuma 1% salahnya. Tetap salah. Dua-duanya salah. Pagi ini Tuhan ingatkan, mungkin saya tidak tahu, mungkin di sini atau nanti orang nonton video ini ada yang sedang pecah dalam keluarga. Tuhan ingatkan saat ini, ayo berdamai kembali. Engkau milik Tuhan. Pasangan hidupmu pun milik Tuhan. Kalau engkau menjatuhkan dia, berarti engkau menghina Tuhan yang sudah menciptakan pasangan hidupmu. Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya saat ini. Ayo, rangkul lagi. Yang mulai terpecah, rangkul lagi. Karena itu yang Tuhan mau saat ini. Banyak orang dengan caranya mereka berusaha tampil di depan orang baik. Tampil di depan orang sempurna. Tetapi di dalamnya ada gunung berapi yang siap meletus. Pagi ini Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya. Kalau ada keegoisan dalam hidupmu. Kalau ada suka bawa perasaan dalam hidupmu. Kalau ada suka mau dipuji. Atau ada kepentingan pribadi. Sehingga terjadi gesekan dalam rumah tanggamu. Ingat, pasanganmu juga milik Tuhan. Engkau milik Tuhan. Pasanganmu milik Tuhan. Berdamai. Dan berkat Tuhan akan dicurahkan. Saudara yang kasih, sehati. Saya pernah dikirimin video, semalam saya cari nggak ketemu ya. Pemain bola dijatuhin sama musuhnya dan rupanya parah saudara. Karena parah harus ditandu. Yang nandu 4 orang. Ya. Dua-duanya, yang ini sudah prinsip, ngadep sini benar. Yang ono juga sudah prinsip. Ya, jadi mereka bawa, dia berdua sudah oke, yang ono juga sudah oke. Begitu diangkat, yang satu ke kanan, satu ke kiri. Ya, bahkan saya dikirimin cuma berdua. Berdua diangkat, yang satu nggak kuat, akhirnya jatuh. Pemain bolanya malah tambah parah. Ada kesehatian. Ya, yuk kita angkat. Jalan ke sana ya. Yang ini jalan ke sana, yang ini juga ikutin. Jangan mau bawa kemauan sendiri. Saudara yang kasih, bagaimana dengan saudara saat ini? Dalam perjalanan hidupmu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu, apakah terjadi gesekan-gesekan? Kalau itu terjadi, Tuhan inginkan saudara dan saya kembali kepada kasih yang mula-mula. Karena itu yang Tuhan mau. Saudara, kadangkala kita berkeras karena kita anggap kita yang benar. Apalagi kalau udah sampai 99% kita yang benar, wah kita sangat berkeras. Padahal kalau pasangan hidupmu 1% pun, kalau engkau cuma 1% pun salah, kesalahan di mata Tuhan tetap salah. Jangan anggap engkau benar. Saudara, itu yang Tuhan mau. Nah, kalau kita baca dalam Roma 12, Roma 12 ayat 16 sampai 21.
Roma 12 ayat 16 sampai 21. Roma 12 ya, 16 sampai 21. Ya betul. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, ini yang Tuhan mau. Sehati sepikir. Sehati sepikir. Jujur saudara, saya siapkan khotbahnya bukan yang ini, tapi Tuhan memberikan kesempatan untuk menyampaikan yang ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi ini yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan sehati sepikir. Kalau ada pergumulan dalam hidupmu, membuat engkau goyah karena terjadi perselisihan, Tuhan katakan, berdamai kembali. Bahkan firman Tuhan, seandainya semua bergantung kepada kamu. Saudara, kadangkala kalau kita berasa yang paling benar, dan orang lain salah, kita tahu jelas-jelas dia salah. Tinggal kita jatuhin aja. Apalagi di kantor, saudara. Udah ketahuan jelas-jelas dia salah, tinggal kita jatuhin aja. Tapi firman Tuhan katakan, kalau itu bergantung kepadamu, lebih baik saudara berdamai. Nggak bisa enak aja. Apalagi saudara pernah difitnah, pernah disakiti di kantor, sehingga saudara mungkin karir saudara tersendat-sendat, dan sekarang ada kesempatan untuk membalas dendam. Firman Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya, berdamai lebih baik. Biarkan penuntutan Tuhan atau serahkan sama Tuhan. Saudara, itu yang Tuhan mau. Pagi ini Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya. Ayo, kalau terjadi perselisihan dalam rumah tanggamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam hubunganmu dalam keluarga, atau apapun juga, Tuhan inginkan engkau berdamai. Karena di situ berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan. Kesatuan, kesehatian. Saudara, kalau saudara melihat semut, semut, mereka ketemu seperti berciuman gitu, ya. Jarang sekali saya lihat semut ketemu terus berantem, jarang. Seperti berciuman terus dia jalan lagi, ya. Ketemu yang lain seperti berciuman jalan lagi. Saudara, kalau saya baca ternyata mereka memberi informasi di sana ada makanan, ya. Dan semut yang di sana itu sudah membuang seperti aroma-aroma sehingga temannya ini bisa tahu. Ya. Seolah dikatakan, di sana ada makanan. Dan mereka beruntut kecoa yang besar, saudara. Semut dia tarik, ya kecoa yang besar yang sudah mati, dia tarik. Kalau sendiri gak bisa, dia cari temannya dan kemudian dia bisa angkut kecoa yang mati. Saudara, kadangkala kita malah orang-orang yang diberi hikmat oleh Tuhan, ketika kita ketemu dengan orang-orang yang menyakiti hati kita, wow, enggak ada deh orang setia, enggak ada dah orang yang sungguh-sungguh. Kalau gua ketemu dia,
Itu yang sering kali terjadi, saudara. Itu yang sering kali terjadi. Makanya Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya. Walaupun saudara tahu jelas dia salah. Memang kita dianjurkan untuk berbicara dengan dia dari hati ke hati. Tapi yang pasti jangan mendendam. Dan ini yang kadang-kala terjadi. Boleh nggak kita beritahu? Boleh. Tapi minta hikmat Tuhan. Kadang-kala kita dengan emosi kita menegur seseorang. Sehingga orang itu mungkin menjadi patah hati. Tapi pagi ini Tuhan ingatkan. Kalau engkau mau menegur, gumuli dulu kepada Tuhan. Supaya apa yang engkau katakan meneguhkan orang untuk tetap setia pada Tuhan. Bukan apa yang kau katakan orang jadi kabur, saudara. Kalau orang jadi kabur dari gereja kita, dia pindah ke gereja lain dan dia aktif, puji Tuhan. Dia pindah ke gereja, dia buka gereja dan berkembang, puji Tuhan. Tapi banyaknya begitu keluar dari gereja, patah hati, patah arang, dan tidak mau ke gereja, akhirnya tidak mau percaya Tuhan. Saudara, hati-hati. Ini berarti salah di kita. Ya, kadang-kadang urusan dia, kenapa dia nggak ke gereja? Bukan urusan saya. Hati-hati, saudara. Kasih Tuhan pun tetap sama orang itu. Makanya pagi ini Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya. Kalau terjadi perselisihan, buang keegoisanmu, buang keingin menanganmu, buang bapermu, buang kalau engkau ingin dipuji, buang kalau engkau punya kepentingan pribadi. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, ada contoh di dalam firman Tuhan ini, bagaimana persahabatan yang begitu baik, padahal sahabatnya ini akan membuat dia menjadi orang biasa. Yuk kita buka dalam 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 7. 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 7, demikian firman Tuhan. Berkatalah Daud. 2 Samuel, sorry. Ya. 2 Samuel ayat 1 sampai 7. Ketika raja telah menetap di rumah dan Tuhan mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya. Sorry saudara, saya Dua Samuel pasal yang ke-9. Oh ya, demikian firman Tuhan. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Ziba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepadanya raja, dia ada di rumah Mahkir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu raja menyuruh mengambil dia dari rumah Mahkir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset, jawabnya, inilah hamba tuanku.
Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala yang ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan. Saudara, sehidangan dengan aku, amin. Saudara yang kasih, Saul dan Yonatan bersahabat. Nah, permasalahannya, Daud dan Yonatan bersahabat. Permasalahannya adalah Yonatan anaknya Saul. Saul raja, Yonatan biasanya jadi raja. Nah, sekarang dia punya sahabat Daud. Dan Daud dia tahu akan jadi raja. Logikanya Yonatan walaupun dia sahabat baik, karena dia tahu ini orang yang akan menjadi raja, berarti musuh saya. Logikanya dia harus bermusuhan. Tetapi Yonatan tetap berdamai dengan Daud. Bahkan ketika Daud mengeluh bahwa Saul, bapaknya Yonatan, akan membunuh dia, Yonatan memberikan masukan-masukan kepada Daud. Yonatan juga memberi masukan kepada ayahnya. Kenapa ayah harus Daud dibunuh? Bukan dia kan yang membantu kita. Banyak musuh-musuh yang sudah dikalahkan oleh Daud. Saudara, kalau seandainya saya jadi Yonatan, bapak saya raja, oh nggak mungkin Daud saya biarkan hidup. Dia musuh saya harus singkirkan. Saul aja tahu Daud akan jadi raja, makanya dia benci kepada Daud. Dia ingin anaknya Yonatan jadi raja. Tapi saudara, justru Yonatan membela Daud. Bahkan saking keselnya, ya saudara, saking keselnya, saya lupa catat, dalam pasal yang kedua, 1 Samuel pasal 20. 1 Samuel pasal 20, ayat yang ke-28 sampai 33. 1 Samuel 20, ayat 28 sampai 33. Jawab Yonatan kepada Saul, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Bethlehem. Katanya, biarkanlah aku pergi, sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota, dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku. Oleh sebab itu, jika engkau mengasihi aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku. Itulah sebabnya ia tidak datang ke perjamuan raja. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan, katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai itu, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu. Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Tetapi Yonatan menjawab Saul, ayahnya itu, katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Saudara, raja mengadakan perjamuan. Dan raja memang sudah bertekad untuk membunuh Daud. Hari pertama, Daud tidak ada. Dan memang Daud minta izin kepada Yonatan. Karena Daud tahu Saul akan membunuh dia. Makanya dia tidak datang. Dan ketika hari kedua tidak datang, Saul tanya kepada anaknya, kepada Yonatan. Karena dia tahu Yonatan adalah teman dekat Daud. Kenapa Daud enggak hadir?
Yonatan beralasan bahwa Daud ada acara dengan keluarga besarnya. Dan dia harus hadir di sana, makanya diminta izin. Dan Yonatan memberi izin. Dan di situ Saul marah. Dia katakan anak sundal. Saudara, saking bencinya Saul kepada Daud, bahkan sampai kepada anaknya pun dia marah. Bahkan dia lempar tombak untuk membunuh anaknya. Memang secara logika Daud harus disingkirkan. Karena kalau dia jadi raja berarti Yonatan jadi apa? Tapi Yonatan biarkan saya jadi orang kedua. Yonatan bilang seperti itu. Saudara, sangat sukar untuk zaman sekarang terjadi seperti itu. Enak aja. Gua yang susah-susah ngebina, udah jadi, lu yang mau jadi. Kira-kira seperti itu. Daud dan Yonatan menjalin persahabatan. Padahal logikanya itu adalah musuh yang harus disingkirkan. Tapi Yonatan tahu kenapa Yonatan dan Daud bisa tetap bersahabat. Karena dua-duanya mereka takut akan Tuhan. Daud takut akan Tuhan. Yonatan pun takut akan Tuhan. Sehingga mereka bisa bersahabat. Saul marah. Harusnya anaknya yang menjadi raja. Kenapa orang lain? Bahkan anaknya ngebela orang lain. Makanya sampai Saul marah dan dia lempar tombak. Untung Yonatan tidak kena. Pagi ini pun saudara dan saya mungkin seperti itu. Seperti Saul. Kita marah. Marah mungkin kepada orang tua. Marah kepada mertua. Marah kepada mantu. Marah kepada famili. Marah mungkin kepada teman sepelayanan. Atau kepada hamba-hamba Tuhan. Karena seolah-olah apa yang menjadi hak saudara, apa yang menjadi bagian saudara, tidak terjadi kepada saudara. Pagi ini Tuhan ingatkan, ayo pasangan-pasangan suami istri, ayo jemaat Tuhan di sini, baik yang mendengar saat ini maupun ketika videonya dijalankan, mungkin sore atau kapanpun juga, Tuhan ingatkan, ayo sehati sepikir. Sehati sepikir. Sulit Pak, sulit. Saya sudah patah areng. Gak mungkin Pak, gak mungkin. Kalau saudara mau menyerahkan permasalahan hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup. Jangankan patah areng, hancur pun Tuhan sanggup membentuk kembali. Ini yang Tuhan inginkan. Saudara, sekali lagi saya ingatkan, Tuhan mau seandainya semua bergantung kepada saudara. Keputusan saudara bisa menjatuhkan seseorang. Tuhan mau sedapat-dapatnya ada damai. Itu yang Tuhan mau. Inilah firman Tuhan, kiranya menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Saya tidak tahu pergumulan apa yang terjadi pada saudara saat ini. Ayo, datang sama Tuhan. Sehati sepikir, maka Tuhan akan curahkan berkat-berkat yang melimpah kepada saudara dan saya. Saudara, perselisihan itu kadang-kadang terjadi hal-hal sepele. Ini mau ngadain reunian. Kumpul ya. Kumpul. Di WA dulu kan. Kita ngadain kumpul ya. Ya. Kapan? Ini ada hari libur nih. Misalkan kemarin lah 18 Mei. Ada hari libur. Yuk kita kumpul. Nah, kemudian
Jam berapa gitu kan ditanya, jam berapa? Jam segini, di mana? Ya, di Angke gitu kan. Ya. Wah, gua nggak bisa. Satu bilang nggak bisa, yang lain, wah. Akhirnya nggak bisa, ya. Ganti tanggal. Begini ya, yang ini bisa, yang ini nggak bisa. Gagal lagi. Akhirnya, udahlah, yang bisa aja dah gitu. Udah. Bisa aja saudara, pada saat pesan makanan ribut lagi. Jadi ujung-ujungnya reunian bukan bikin senang karena ketemu teman lama, malah jadi ada musuh baru. Pagi ini, ayo Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya. Sedapat-dapatnya, kalau itu bergantung pada kamu, buat damai sejahtera buat orang itu. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita angkat pujian yang tadi terakhir lagu dinyanyikan. Saudara, 2 orang pengacara, waktu itu ribut besar, ya mereka berdebat di pengadilan, karena masing-masing membela kliennya. Bahkan sepertinya orang mau sampai berkelahi, saudara. Kalau tidak dipisah, diredakan oleh hakim, mereka makin menjadi-jadi. Wah, wartawan yang meliput senang, saudara. Ya. Kemudian seorang reporter disuruh oleh bosnya, coba kamu cari pengacara ini, ya. Kemarin katanya mereka ribut di pengadilan. Coba kamu cari. Reporter ini datang ke pengadilan, ketemu dengan pengacara yang kemarin ribut. Dia panggil krunya untuk wawancara, saudara. Tapi begitu dia mau tanya, dia bingung. Pengacara ini yang ribut kemarin di kantin, berdua lagi ngopi, sama-sama ngopi. Lah, kemarin di pengadilan dua-duanya ribut, sekarang di kantin dua-duanya santai lagi ngopi. Kemudian reporter tanya, Pak, kemarin Bapak saling ngotot di pengadilan untuk membela klien. Kok sekarang Bapak ngopi bareng-bareng? Ya, maksudnya apa sih Pak? Gitu. Ributnya benar-benar ribut, saudara, seperti hampir kayak mau berantem begitu, saudara. Sekarang ngopi bareng. Kemudian pengacara ini bilang, kalau saya ngebela klien, dia bilang, sebulan bisa 10 klien yang saya bela. Kalau sama pengacara yang musuh saya ribut, sebulan 10 orang saya putus hubungan. 2 bulan 20 orang. Lama-lama musuh saya semua, katanya. Enggak, di pengadilan saya bela klien saya. Sampai bagaimana saya bela. Tapi setelah itu ya saya teman lagi. Saudara, itu yang terjadi. Ya. Dan ini pernah saya saksikan ketika saya ke pengadilan di Jakarta Pusat. Ya, ribut, di kantin pada ngopi bareng-bareng. Dan memang kalau mereka musuhnya jadi marah terus, lama-lama habis temennya. Saudara, mereka bersatu. Mereka ribut pada saat membela, tapi setelah itu mereka bersatu. Nah, cuman kalau kita terbalik. Ya, kita ribut, setelah itu nggak ngopi bareng, nggak ngomong bareng, nggak mau negor lagi. Dan itu yang terjadi. Karena kita anggap udah musuh, udah patah areng, lu, gua. Pagi ini Tuhan ingatkan lagi kepada saudara dan saya, seandainya itu bergantung kepada saudara, ayo berdamai supaya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Kita angkat pujian tadi yang itu. Kesesakanku
Kau beri kedamaian-Mu dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Amin, haleluya. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Saudara, tahukah saudara, mungkin orang-orang yang kau sakiti saat ini, dia berdoa, dia katakan, Tuhan, aku milik-Mu. Sadarkah saudara, mereka juga milik Tuhan, sama seperti saudara milik Tuhan. Pagi ini Tuhan ingatkan lagi kepada saudara, ayo bersatu lagi. Dia milik Tuhan juga, sama seperti saudara milik Tuhan. Jangan keegoisan kita membuat orang-orang terhilang. Jangan baper kita membuat orang-orang terhilang. Jangan karena kita ingin dipuji membuat orang-orang terhilang. Jangan karena ada kepentingan pribadi membuat orang-orang terhilang. Karena ketika mereka berdoa kepada Tuhan dan dia katakan, Tuhan, aku milik. Pagi ini Tuhan ingatkan kepada saudara, dia pun tetap milik Tuhan. Mungkin bagi engkau dia tidak ada harganya. Mungkin bagi engkau dia orang yang paling hina. Mungkin bagi engkau orang yang tidak patut dikasihani. Mungkin bagi engkau orang yang patut dibuang. Tahukah saudara, mungkin pada malam hari ketika orang itu berdoa, Tuhan, aku milik. Dia milik Tuhan, saudara juga milik Tuhan. Berarti kasih harus ada. Kalau Anda mau sehati sepikir, kasih itu harus ada dalam hidup. Dan ini yang Tuhan mau. Kita angkat pujian ini lagi, haleluya. Kau membuatku sesuai rencana. Amin, benar Tuhan. Kau memegang setiap musim hidupku. Benar Tuhan. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Amin, amin, amin. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Oh haleluya. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Thanks. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Oh haleluya.
musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranmu, ku milikmu. Oh haleluya. Semua kekuranganku kau pun tahu. Amin, haleluya. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Haleluya Yesus, haleluya. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Bapa, ampuni keegoisan kami. Ampuni kami kalau kami seringkali membawa perasaan. Ampuni tanpa terasa kami ingin dipuji. Ampuni Tuhan, kalau kami punya kepentingan pribadi, sehingga kadang-kala kami menyakiti hati orang. Tetapi pagi ini Tuhan, Engkau menyadarkan kami untuk sehati sepikir, baik dalam keluarga, baik dalam pelayanan, dalam kehidupan Tuhan, sehingga lewat hidup kami orang melihat benar Allah yang kami sembah, Yesus Tuhan namanya, ada dalam hidup kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, biar kuasa Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kami ketika pergumulan hidup terjadi. Tuhan, ingatkan kami bahwa kami adalah milik-Mu. Amin. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara semuanya, kita diberkati oleh firman Tuhan hari ini, amin. Mungkin gak gampang ya Bapak Ibu kita untuk menjalankannya, apalagi firman Tuhan yang di awal dikatakan, kalau ada yang jahat sama kita gak boleh balas dengan kejahatan ya, gitu ya. Tapi kita mau belajar sama-sama untuk melakukan apa yang firman Tuhan sampaikan hari ini. Dan kami dari gereja mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Daniel Iskandar. Tuhan kiranya memberkati pelayanan Om Daniel dan juga seluruh keluarga, Tuhan Yesus berkati. Dan juga terima kasih untuk pelayanan Bapak Ibu Saudara semuanya hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman ya Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya mewakili sekretariat akan membacakan beberapa pengumuman dan juga nanti saya minta untuk Cinike siap-siap juga setelah pengumuman ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara semua, kita ada doa 10 hari yang sudah berlangsung, yaitu doa pencurahan Roh Kudus. Gereja akan mengadakan doa 10 hari ini dari start Kamis 18 Mei sampai dengan Jumat 26 Mei 2023. Jamnya jam 7 malam, setiap jam 7 malam kita sama-sama di Zoom meeting link yang sudah di-share juga di grup WA Jemaat. Jadi kalau ada Bapak Ibu Saudara semua yang belum ada di grup WA Jemaat, boleh menginformasikan dirinya kepada sekretariat, kepada yang di belakang ada Saudari Sandy Sintike, ada Bapak David Yusmita, atau boleh ke saya, atau yang Bapak Ibu kenal siapa aja.
Boleh minta tolong nanti di-add di grup jemaat, jadi bisa terinformasikan. Dan terkait dengan doa 10 hari tersebut, kita akan doa terakhir di hari Sabtu 27 Mei. Kita akan adakan doa yang terakhir itu ada di gedung gereja ini ya Bapak Ibu Saudara semua, jam 7 malam. Jadi Sabtu 27 Mei jam 7 malam kita sama-sama datang ke gereja. Itu hari yang terakhir kita akan berdoa bersama-sama dengan pembicaranya Bapak Pendeta Jonathan Lukas. Nah, kemudian pengumuman selanjutnya kami ingin menyampaikan beberapa informasi juga dari koordinator pelayan ibadah dan juga musik dan well singer, bahwa kami akan mencoba untuk mengadakan yang namanya caring group gitu ya. Artinya kita satu dengan yang lain kita care bersama-sama begitu ya. Kita saling memperhatikan. Kita mau bikin event ini ke depan nantinya start di bulan Juni, dan hari ini, malam hari ini Minggu 21 Mei jam 8 setelah nanti doa 10 hari, kita berharap seluruh pelayan GKPY untuk bisa hadir bersama. Kita mau discuss ya, kita mau coba untuk diskusi bersama seperti apa dan bagaimananya. Jadi kami mengundang seluruh pelayan jam 8 malam hari ini. Nanti link Zoom-nya sudah di-share oleh Sandy Siti kayak kemarin ya. Jadi silakan bergabung jam 8 malam, kami mengundang bagi pelayan WL, singer, musik, multimedia, usher, semuanya kita datang sama-sama di sana gitu ya. Nanti kita diskusi sama-sama. Nah, caring group ini rencananya kita ke depan akan jalankan, dan pengumuman juga bahwa kita akan mengadakan kembali doa pelayan. Jadi khusus pelayan Tuhan di GKPY, kita akan start kembali doa pelayan. Kita akan join dengan ibadah yang Sabtu 27 Mei tadi di gereja ini, kita akan start di sana, gabung dengan ibadah itu. Jadi para pelayan yuk kita datang semuanya di acara doa di hari Sabtu tersebut 27 Mei. Dan kedepannya kita akan lakukan setiap 1 bulan sekali. Kita akan adakan di hari Minggu terakhir. Jadi setelah ibadah, hari Minggu terakhir di akhir bulan, kita akan bersama-sama jam kurang lebih 12:30 mungkin ya. 12:30 kita akan ada doa pelayan bersama di gereja ini gitu ya. Dan kemudian yang berikutnya, dari gereja menginformasikan sudah ada beberapa nama yang masuk untuk, kalau Bapak Ibu ingat ada sayembara nama Komsel gitu ya. Mau namanya apa nih gitu. Nah, itu ke sekretariat sudah ada beberapa nama masuk ya Bapak Ibu Saudara semua. Dan dari sekretariat katanya memberikan waktu sampai akhir bulan ini. Bagi Bapak Ibu Saudara semua yang punya ide, silakan disampaikan. Masih ada kesempatan ya. Nanti akan dikasih hadiah. Hadiahnya dari either Om Jo, Om Steph atau Om Daniel, saya nggak tahu gitu ya. Nanti pokoknya ada hadiahnya gitu ya Om ya. Nah, itu dari pengumuman dari sekretariat, dan saya mau mengundang cici saya nih. Oh iya. Cinike silakan. Selamat pagi Bapak Ibu, mohon izin waktunya sebentar. Saya hari ini mewakili tim dari Sekolah Minggu. Jadi pada tanggal 1 Juni 2023 kami memiliki program Empower Sunday School Teacher, yaitu memperlengkapi guru-guru sekolah minggu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, seperti kita ketahui, anak-anak kita sekarang adalah generasi yang native digital. Jadi mereka itu sangat canggih dalam dunia digital gitu ya. Dan kita orang tua ini imigran dalam digital, kita nggak ngerti. Kalau suruh ngeklik itu mungkin kalau yang udah di atas 50 agak kesulitan. Dan kami guru-guru sekolah minggu terus terang mengalami kendala. Nah, kami memiliki program dan kami berhasil mengundang seorang pembicara yang memang khusus melayani anak, yaitu Kak Liana Sugandi. Dulu 20 tahun yang lalu kali ya, saya sama Ibu Hana dan Pak Daniel itu pernah buat, dia bicara, kita kenal dia itu juara bikin waktu itu Kids on the Move. Jadi kita ingetnya dia Tante Gembol gitu. Karena tasnya itu penuh dengan mainan anak-anak. Nah, puji Tuhan kami bisa mengundang, dan saya sempat telepon dengan dia. Tadinya program ini hanya untuk guru sekolah minggu gitu. Tetapi waktu saya diskusi sama dia, dia bilang, boleh Kak undang siapapun yang punya hati untuk anak, yang memang mau tahu bagaimana kita berurusan dengan anak-anak sekarang nih, anak-anak zaman now gimana, welcome, ajak aja. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bagi Bapak Ibu yang memang rindu dan senang dengan anak-anak dan mau melayani anak-anak, atau mungkin juga nggak mau terlibat dalam sekolah minggu kami, tapi mau tahu dapurnya sekolah minggu bagaimana melayani anak, kami mengundang untuk bergabung pada tanggal 1 Juni 2023. Tapi mohon syaratnya daftar.
Jadi jangan ujuk-ujuk tanggal 1 Juni datang karena ada beberapa yang harus kami siapkan gitu. Takutnya nanti Bapak Ibu datang materinya nggak siap gitu ya. Jadi pendaftaran kami tutup sampai tanggal 28 Mei. Nanti kami akan buka list di Jemaat GKP Jatinegara. Sudah ada 14 guru sekolah minggu yang daftar. Nanti silahkan Bapak Ibu yang mau bergabung, saya sudah diskusi dengan Ibu Yuli, ini dibuka sebuah kesempatan. Jadi bagi orang tua muda mungkin yang mau tahu gimana dealing anak, karena Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, masa investasi kita dalam anak itu 0 sampai 5 tahun. Itu adalah masa yang sangat berharga kita dalam develop anak. Jadi jangan sia-siakan kesempatan. Kami dari tim sekolah minggu mengundang Bapak Ibu dan membuka kesempatan ini hingga tanggal 28 Mei. Nanti di WA Jemaat GKP Jatinegara mohon izin, kami dari tim sekolah minggu akan membuat list bagi Bapak Ibu yang mau, tolong mendaftar pendaftaran hingga tanggal 28 Mei. Acaranya dari jam 9 sampai jam 4 sore. Itu aja Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk Cinike. Bapak Ibu Saudara semua, saya mengundang kita semua akan memberikan persembahan untuk bersiap-siap memberikan persembahan. Namun sebelumnya saya meminta untuk Bapak Pendeta Stefanus Lukas untuk bisa memimpin kita dalam doa persembahan. Kita mau berdoa untuk persembahan yang akan kita lakukan. Tuhan Yesus, Kau Allah kami, yang saat ini Tuhan kami ada bersama dalam rumah ibadah, di mana kami akan memberikan persembahan kami Tuhan sebagai persembahan syukur kami kepada Engkau Tuhan, karena Engkau yang memelihara hidup kami, menjaga, memimpin kami Tuhan hingga saat ini, terlebih Engkau yang memberkati kami. Apapun yang kami perbuat, yang kami kerjakan, tanpa-Mu Tuhan kami tidak dapat melakukan apa-apa. Dengan Engkau Tuhan kami tahu apapun pekerjaan kami menjadi baik dan besar karena kebaikan Tuhan. Untuk itu Tuhan berkati semua Tuhan, tangan-tangan yang memberi atau mereka yang tidak memberi sekalipun Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau, berkat itu terus mengalir dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak kekurangan apapun, semua Engkau cukupi kami pada saat kami membutuhkannya. Tuhan berkati seluruh pekerjaan kami, baik pada hari ini maupun pada masa yang akan datang. Kami percaya di dalam Kau Tuhan kami ada hidup, dan hidup itu berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Sama-sama katakan, ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, inilah hidupku. Oh, inilah hidupku. Katakan, hidupku Tuhan, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Oh, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati. saya undang Bapak Ibu Saudara semua, kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Sekali lagi kita katakan, ajarku berdiam dekat di hati-Mu Tuhan.
Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti Untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Mari sama-sama katakan, oh ku damba hadirmu Tuhan. Oh, ku damba hadirmu. Katakan, oh Tuhan inilah rinduku. Oh, inilah rinduku. Mari sama-sama katakan, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hati kami kagum akan setiap kebaikan-Mu Tuhan. Akan kebaikan-Mu, Oh Tuhan, nafasku Yesus menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati. Katakan, ajarku berdiam Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi katakan, ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari Bapak dan Ibu, sebelum kita berdoa, kita sama-sama satukan hati dan ingat firman Tuhan hari ini. Biarlah kita boleh pulang dengan damai dan sukacita dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat segala yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Jadikan hidup kami satu persatu, bukan menurut kehendak kami kalau kami bekerja di dalam satu tim, di dalam satu kesatuan, di dalam satu pelayanan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku ya Tuhan. Acap kali seringkali kami mau kehendak kami yang jadi, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan. Seringkali di dalam satu pelayanan tim kami tidak sehati dan sepikir. Bapak, biarlah kami jadikan semua umat Tuhan yang mengasihi Tuhan di dalam pelayanan satu tujuan, yaitu melayani Tuhan. Bukan melayani diri kami sendiri atau orang lain. Sehingga kami boleh menjadi satu hati, satu pikir. Bukan berdiri sendiri-sendiri maunya kami dan berjalan menurut kehendak kami. Bapa, biarlah tim itu terus berjalan menurut kehendak-Mu. Amin. Kami tahu Bapa, di dalam satu tim ada acap kali terjadi perbedaan-perbedaan. Acap kali terjadi sesuatu yang tidak sama. Tapi biarlah ketidaksamaan bukan menjadi suatu permasalahan. Tapi jadikan kami kebersamaan menjadi harmoni yang indah. Nada do re mi fa sol itu berbeda. Tapi do re mi fa sol akan menjadi suatu hal yang indah. Disusun dengan konsep yang baik. Disusun dengan satu keindahan yang baik. Satu pujian yang mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesatuan kami, pelayanan kami boleh membentuk satu visi tujuan yang nyata menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Terima kasih Bapa buat segala yang baik yang Kau berikan kepada kami hari ini. Kami berdoa ya Tuhan buat umat Tuhan yang sudah datang dengan setia hari ini. Mungkin mereka punya permasalahan. Mungkin mereka punya problema dan satu sakit penyakit dalam dirinya. Tapi satu hal kami mau sehati pada hari ini. Bapa, jamahan tangan Tuhan kepada setiap kami satu persatu. Yang sakit Bapa di dalam nama Yesus. Biarlah dia boleh dipulihkan, disembuhkan. Dan pulang dengan satu kekuatan baru dari Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang di dalam satu masalah Engkau berikan jalan keluar. Sehingga kami semua betul-betul di dalam satu sukacita. Di dalam nama Yesus. Biarlah semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah kami ya Tuhan. Bagian yang sangat kecil sekalipun. Tapi sangat berarti di mata Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kami menyerahkan seluruh anak-anak Tuhan yang sudah terlibat di dalam pelayanan hari ini. Bapa berkati mereka, hikmat-Mu boleh bertambah-tambah, kemurahan-Mu boleh bertambah-tambah, karunia-Mu boleh bertambah-tambah kepada mereka. Sehingga mereka boleh menjadi alat dalam tangan Tuhan, memberkati umat Tuhan di dalam setiap pelayanannya. Terima kasih Bapa. Tak lupa kami berdoa buat negara dan bangsa kami Indonesia. Tuhan selamatkan negeri ini. Pakai Pak Jokowi, para menteri dan aparatur pemerintahan, badan legislatif dan yudikatif, semua boleh bekerja sama untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Kirimkan roh pertobatan atas bangsa dan negeri ini, sehingga jika Kristus ditinggikan, maka mereka akan melihat kemuliaan dinyatakan. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan umat Tuhan kembali ke tempatnya masing-masing. Karena itu kami mohon berkat-Mu dan anugerah-Mu. Kita angkat tangan sama-sama, turunlah kiranya berkat Allah Bapa lewat putranya yang tunggal Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua. Karena itu pergilah pulang, jadilah terang, jadilah berkat. Mulai dari rumah tanggamu, lingkungan tempat kau berada, dimanapun kau ada, nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Katakan seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik. Katakan seperti burung merpati, seperti burung merpati, damai surga. Mari sama-sama katakan shalom, shalom, shalom. Diberkatilah kau sekarang. Katakan berkat atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa dalam ibadah selanjutnya.